Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Yang saya hormati Ibu Ati Kartika, SPD MPD sebagai dosen pengampu Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu membahas tentang penggunaan huruf kapital dan huruf miring pada bahasa Indonesia. Sebelum dari itu, maka izinkan kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri kami. Pelajaran Bahasa Indonesia diajarkan kepada murid berdasarkan kurikulum yang berlaku, yang di dalamnya kurikulum pendidikan dasar. Tercantum beberapa tujuan pembelajaran. Salah satunya tujuan pokoknya adalah murid mampu dan terampil berbahasa Indonesia dengan baik dan benar setelah mengalami proses belajar mengajar di sekolah. Keterampilan berbahasa itu tidak saja meliputi satu aspek, tetapi di dalamnya termasuk kemampuan membaca, menulis, mendengarkan atau menyimak, dan berbicara. Dalam proses pemerolehan dan penggunaannya, keterampilan berbahasa tersebut saling berkaitan. Bahasa tulisan mencangkup sejumlah unsur-unsur bahasa. Salah satunya adalah mengenai ejaan yang mencangkup macam-macam huruf, berbagai kata, dan aneka tanda baca. Ada beberapa hal yang perlu dikemukakan, khususnya berbagai persoalan yang akan dibahas dalam bab ini. Hal-hal yang dimaksud adalah pemakaian huruf kapital, dan pemakaian huruf miring pada bahasa tulis. Baik, materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai penggunaan huruf kapital dan penggunaan huruf miring. Yang pertama, penggunaan huruf kapital. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan huruf kapital atau yang biasa disebut dengan huruf besar yaitu huruf yang berbentuk dan berukuran khusus atau memiliki ukuran yang lebih besar daripada huruf biasa. Biasanya, huruf kapital diletakkan di awal kata pada setiap awal kalimat, terutama dalam penulisan nama orang, penulisan nama tempat, penulisan nama hari, dan lain sebagainya. Kesalahan penulisan huruf kapital sering terjadi pada penulisan huruf pertama kata yang menunjukkan awal kalimat dan pada saat terdapat kalimat baru atau pergantian kalimat. Kesalahan penulisan huruf kapital juga sering terjadi dalam penulisan nama orang, nama tempat, dan huruf kapital yang berada di tengah kalimat. Faktor yang menyebabkan kesalahan tersebut yaitu diantaranya belum memahami penggunaan huruf kapital dengan benar, sering lupa dengan penulisan huruf kapital, serta kurangnya ketelitian saat penggunaan huruf kapital. Berikutnya ketiga adalah contoh penggunaan huruf kapital. Berikut adalah penggunaan huruf kapital yang sesuai dengan aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBEI. Yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awalan kalimat. Yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang atau julukan. Yang ketiga, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada awalan kalimat dengan petikan langsung. Yang keempat, huruf kapital digunakan sebagai huruf dalam ungkapan yang berhubungan dengan keagamaan, kitab suci, dan ketuhanan atau kata ganti Tuhan. Yang kelima, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama untuk penulisan nama, gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan atau akademik yang diikuti nama orang. Yang keenam, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam penulisan nama yang diikuti oleh nama instansi atau nama tempat yang digunakan sebagai nama pengganti nama orang. Yang ketujuh, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam penulisan suku bangsa, dan bahasa. Yang terakhir kedelapan, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama yang digunakan pada kata nama tahun, bulan, hari raya, ataupun hari besar lainnya. Nama saya Aziz Zakaria, NPM 2317041064. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan huruf miring. Yang pertama, dari pengertian terlebih dahulu, huruf miring atau biasa kita sebut sebagai huruf italik yang biasa kita gunakan untuk menunjukkan sebuah istilah atau kata dari bahasa asing. Huruf miring biasanya digunakan untuk memberi penegasan terhadap
suatu kata atau kalimat, misalnya bahasa Inggris, bahasa daerah, atau bahasa slang dan bahasa-bahasa lainnya. Selain digunakan untuk penulisan bahasa asing, huruf miring juga dapat dipakai untuk mengutip judul buku, nama tokoh, nama koran, dan penulisan nama media. Lalu yang kedua itu adalah kesalahan dalam penulisan huruf miring. Contoh dari penggunaan huruf miring yang sering kita jumpai adalah pada penulisan judul buku, judul film, dan judul lainnya. Kesalahan-kesalahan yang muncul pada ejaan dalam penulisan bahasa asing Indonesia merupakan yang paling umum terjadi. Ketidaksesuaian penggunaan huruf miring tidak hanya kita jumpai pada media online saja, tetapi bisa kita lihat pada koran, tabloid, buku pada umumnya. Media membuat jurnalis berita dan editor lalai dalam mengecek berita yang akan dikonsumsi masyarakat, sehingga kesalahan ejaan tidak dapat kita hindarkan. Penggunaan ejaan yang baik dan benar seharusnya menjadi kewajiban bagi para jurnalis. Maka dari itu, penggunaan bahasa asing Indonesia yang baik sangat menarik untuk kami kaji. Terima kasih. Berikut yang ketiga adalah contoh penggunaan huruf miring. Pertama, penggunaan huruf miring dapat digunakan untuk penulisan nama buku, judul majalah, dan nama surat kabar yang terdapat dalam sebuah kalimat. Hal ini juga dapat digunakan untuk penulisan daftar pustaka. Yang kedua, huruf miring digunakan untuk mengkhususkan huruf, kata, bagian kata, atau kelompok kata dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, huruf miring digunakan dalam menuliskan kata atau ungkapan dari berbagai bahasa daerah ataupun bahasa asing. Yang berikutnya, keempat, nama orang, lembaga, dan organisasi dari bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Yang kelima, kalimat atau teks berbahasa asing atau daerah yang dikutip secara langsung dalam teks bahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Adapun kesimpulan yang dapat dikutip dari pembahasan kali ini yaitu dari materi penggunaan huruf kapital dan penggunaan huruf miring dapat disimpulkan bahwasanya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, huruf kapital atau disebut juga huruf besar adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus lebih besar dari huruf biasanya. Faktor yang menyebabkan kesalahan penulisan huruf kapital dan tanda baca yaitu belum memahami penggunaan huruf kapital dengan benar, sering lupa dengan menggunakan huruf kapital, serta kurangnya ketelitian saat menggunakan huruf kapital. Sedangkan yang dimaksud dengan huruf miring dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Beberapa pendapat mengungkapkan bahwa kesalahan berbahasa itu bersumber pada ketidakhati-hatian penulis atau kurangnya konsentrasi penulis dalam menulis tersebut, serta karena penulis tidak berpedoman pada kaidah kebahasaan yang benar atau adanya kekeliruan penulis dalam penulisan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang dan lebihnya kami minta maaf. Untuk waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.